Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setengah bulan kemudian, di tengah pegunungan Zhongming, ada puncak yang terisolasi dengan bentuk yang sangat aneh. Puncak dan akar gunungnya menonjol, tetapi pinggang gunung itu seperti pinggang ramping wanita, tampak seperti labu besar dengan dua ujung besar dan tengah kecil. Puncak ini juga dinamai Puncak Labu karena hal tersebut. Seperti Puncak Naga Kekaisaran, itu juga salah satu puncak terpenting di seluruh jalur naga api. Puncak Labu tidak berbahaya, dan tingginya kurang dari 1000 kaki. Di bagian bawah gunung, terdapat mata air spiritual yang sangat berkualitas tinggi yang dapat memberi makan semua makhluk hidup di seluruh puncak, menjadikan tumbuh-tumbuhan di puncak menjadi hijau sepanjang tahun. Di luar puncak, ada formasi pertahanan yang sangat ketat yang diaktifkan sepanjang tahun. Oleh karena itu, semua tetua dan murid di sekte, terlepas dari apakah mereka sekte dalam atau luar, harus melewati ruang teleportasi di kaki gunung jika ingin memasuki puncak. Hanya ada satu alasan mengapa puncak itu dijaga sangat ketat, yaitu, hampir semua ramuan di seluruh jalur naga api berasal dari puncak ini, dan para alkemis yang dibudidayakan oleh sekte tersebut juga tinggal di puncak ini sepanjang tahun. Di Puncak Labu, alkemis yang dapat memurnikan ramuan yang dikonsumsi oleh makhluk abadi secara alami adalah orang dengan status tertinggi. Biasanya, seorang kultivator di tahap awal alam dewa sejati, menurut kecepatan kultivasi normal, dibutuhkan setidaknya 100 tahun hingga puluhan ribu tahun untuk dapat membuka aperture abadi, dan selanjutnya, semakin sulit untuk membuka bukaan abadi. Namun, jika ada bantuan ramuan yang cocok dengan alam, kali ini secara alami bisa dipersingkat. Hanya saja pemurnian ramuan semacam itu tidak hanya membutuhkan ramuan spiritual selama puluhan ribu tahun sebagai bahan utama, tetapi bahkan bahan pembantu pun sangat langka dan mahal. Dengan begitu banyak bahan yang ditambahkan bersama-sama, sebuah tungku eliksir dapat disempurnakan. Bahkan Earthpil Refiner yang berpengalaman akan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah jika mereka tidak mencoba setidaknya 10 kali. Ini juga alasan mengapa hanya sekte atau kekuatan besar yang bisa menumbuhkan seorang alkemis. Pada saat ini, Han Li berjalan keluar dari paviliun warisan kekaisaran di dekat Puncak Labu, sampai di kaki gunung, dan berjalan ke aula emas dengan atap ganda. Aula ini terhubung erat dengan formasi besar yang menyelimuti Puncak Labu, dan itu adalah satu-satunya pintu masuk dan keluar dari seluruh Puncak Labu. Setelah memverifikasi identitasnya, Han Li langsung melangkah ke formasi teleportasi pusat, dan dengan semburan cahaya putih, dia menghilang dari tempat itu. Tidak lama kemudian, dia muncul di aula Vermilion di puncak gunung. Perabotan di aula tidak berbeda dengan apotek di pasar. Itu juga berupa kabinet depan dan kabinet belakang. Namun, ada batasan yang jelas di rak tempat pil peringkat bumi ditempatkan. Ada sangat sedikit orang di aula utama. Selain dua tetua diakon, hanya ada beberapa orang yang mengenakan jubah tetua sekte dalam yang datang untuk membeli pil. Melihat Han Li masuk, seorang penatua diaken paruh baya yang ramping berjalan dan bertanya, "Saya Ye Nanfeng, diaken dari paviliun ramuan surgawi. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Nama saya Li Feiyu. Saya ingin membeli beberapa pil obat yang dapat membantu kultivasi." Han Li menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi itu rekan Li. Kalau begitu izinkan saya merekomendasikan beberapa pil untuk rekan Li." Ye Nanfeng tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk bantuanmu." Han Li mengangguk. Dengan kultivasi rekan Li saat ini, pil obat yang paling cocok untuk meningkatkan kultivasimu adalah pil persatuan. Ada 10 pil di setiap botol, dan harganya hanya 200 poin prestasi. Jika Anda memiliki persyaratan tinggi untuk khasiat obat, maka Anda pasti tidak akan kecewa. Namun,
harga pil ini sedikit lebih tinggi. Harganya 500 poin prestasi per botol, dan ada juga 10 pil. Ye Nanfeng memperkenalkan. Meski Han Li sudah siap mental, dia masih kaget saat mendengar harganya. Dia sebelumnya telah menyelesaikan 3 misi di Aken reguler, dan sekarang dia memiliki kurang dari 500 poin prestasi padanya. Harga pil obat ini memang agak mahal. Zen Panacea ini benar-benar tidak murah, kata Han Li dengan senyum pahit. Tentu saja, di seluruh sekte, hanya Tuan Huyan yang bisa menyempurnakan Zen Panacea ini, dan jumlahnya sangat terbatas. Ye Nanfeng menjelaskan sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar gelar Tuan Huyan, dia tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua ceroboh yang mengenakan jubah abu-abu dan selalu membawa labu bersamanya. Mungkinkah orang ini sebenarnya adalah Master Pil Bumi tingkat tinggi? Rekan Li, jika tidak satu pun dari keduanya cocok, pil hujan musim semi ini cocok. Harganya lebih rendah dari Zen Panacea, dan khasiat obatnya lebih baik daripada pil persatuan. Ini memiliki rasio kualitas harga tertinggi. Ye Nanfeng berkata ketika dia melihat bahwa Han Li agak melamun. Bolehkah saya bertanya kepada Penatua Su apakah ada resep pil yang dijual di paviliun obat surgawi? Han Li tiba-tiba bertanya. Ini, mungkinkah rekan Li berniat memurnikan pil sendiri? Ye Nanfeng terkejut ketika mendengar ini dan bertanya tanpa sadar. Oh, begini. Kebetulan saya kenal dengan ahli pil bumi tingkat lanjut. Dia berjanji kepada saya bahwa selama Anda bisa memberi saya resep pil dan bahan spiritual, dia bersedia membantu saya memurnikan pil. Han Li berkata. Ketika Ye Nanfeng mendengar ini, ada sedikit keraguan di wajahnya. Melihat ini, Han Li tahu bahwa Ye Nanfeng mungkin ingin menasihatinya. Daripada membeli resep pil untuk dicoba orang itu, akan lebih hemat biaya untuk membeli pil. Resep pil untuk pil persatuan dan pil hujan musim semi akan dijual. Hanya resep pil untuk obat Panacea Zen yang tidak dapat dijual tanpa izin Tuan Huyan. Mungkin karena dia khawatir Ye Nanfeng tidak mau bicara terlalu banyak, Ye Nanfeng akhirnya mengubah topik pembicaraan. Bolehkah saya tahu berapa banyak poin prestasi yang dibutuhkan oleh kedua resep pil ini? Han Li bertanya. Resep pil untuk pil persatuan membutuhkan 50 poin prestasi, dan pil hujan musim semi membutuhkan 150 poin prestasi. Jawab Ye Nanfeng. Ketika Han Li mendengar ini, ada ekspresi ragu di wajahnya. Dia sedang memikirkan resep pil mana yang lebih hemat biaya untuk dibeli. Elder Li, Anda dapat memutuskan resep pil mana yang akan dibeli setelah melihat bahan yang digunakan untuk kedua resep pil tersebut. Melihat ini, Ye Nanfeng mengingatkannya sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu. Han Li mengangguk. Telapak tangan Ye Nanfeng menyapu kehampaan. Setelah kilatan lampu hijau, sebuah buku hijau muncul. Dia membukanya, membolak-baliknya, dan menyerahkannya kepada Han Li. Setelah Han Li mengambilnya, dia memeriksanya dan menemukan bahwa itu adalah daftar bahan yang dibutuhkan untuk pil hujan musim semi. Rumput naga bertanduk berusia 50.000 tahun, bunga laut patah berusia 35.000 tahun, segenggam pasir salju angin, buah Yuluo berusia 73.000 tahun. Han Li menunjuk nama-nama ini dan membacanya satu persatu. Dia menemukan bahwa di antara 15 jenis bahan spiritual, hanya ada sedikit ramuan spiritual biasa. Kebanyakan adalah obat spiritual tingkat tinggi, dan yang termuda berusia setidaknya 3.000 tahun. Elder Ye, apakah Anda juga memerlukan poin prestasi untuk ditukar dengan obat spiritual di paviliun pengobatan surgawi? Han Li berpikir sejenak dan bertanya pada Ye Nanfeng. Itu tidak perlu. Selain beberapa obat spiritual yang lebih tua dan lebih langka yang perlu diselesaikan dengan batu asal abadi, obat spiritual lainnya dapat dibeli dengan batu asal abadi atau batu roh tingkat tinggi. Ye Nanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin membeli semua bahan obat untuk pil hujan musim semi ini,
berapa banyak batu roh yang kamu butuhkan? Han Li terus bertanya. Di antara bahan utama, rumput naga bertanduk, perlu diselesaikan dengan batu asal abadi. Harganya 7 batu asal abadi. Sisa obat spiritual berjumlah sekitar 2000 batu roh tingkat tertinggi. Tentu saja, kamu juga bisa menggunakan Immortal Origin Stone untuk menyelesaikan harganya. Ye Nanfeng berpikir sejenak dan berkata. Mendengar ini, Han Li hanya bisa terdiam. Menurut harga ini, bahkan jika dia menghabiskan semua batu asal abadi dan batu roh tingkat tertinggi padanya, dia tidak akan dapat membeli beberapa obat spiritual yang dibutuhkan untuk pil ini. Dia memutar halaman dengan jarinya dan hendak membalik ke belakang, tapi Ye Nanfeng mengingatkannya. Posisi pil persatuan sedikit lebih maju. Penatuali seharusnya bisa melihatnya jika Anda membalik beberapa halaman ke depan. Han Li melakukan apa yang diperintahkan dan membalik 2 halaman ke depan. Benar saja, dia melihat daftar obat spiritual yang merekam Unity Pill. Ketika pandangannya jatuh pada baris pertama dari formula pil, rumput lilin berusia 50.000 tahun, dia sedikit mengangkat alisnya. Obat ini adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil persatuan. Dia telah menanamnya di taman pengobatan spiritual di gua tempat tinggalnya. Apalagi dia sudah membudidayakan beberapa batangnya, pada dasarnya seumuran dan bisa digunakan. Dia terus melihat lebih dari 10 obat spiritual tambahan di belakang, tapi dia tidak seberuntung itu. Itu semua adalah obat spiritual yang belum pernah dia tanam sebelumnya. Selain rumput lilin, berapa banyak batu roh yang berharga untuk obat spiritual lainnya? Han Li bertanya. Jika bahan utama, rumput lilin, dikecualikan, obat-obatan spiritual lainnya akan menelan biaya 1200 batu roh tingkat tertinggi. Jawab Ye Nanfeng. Ketika Han Li mendengar ini, dia punya rencana di dalam hatinya. Kali ini, dia membeli formula pil dan ini adalah pertama kalinya dia mencoba menyempurnakan pil bumi. Dia tidak tahu berapa banyak obat spiritual yang akan dia buang. Memilih formula pil musim semi yang lebih mahal jelas tidak sepadan. Kalau begitu aku akan minum formula pil untuk pil persatuan. Han Li mengambil keputusan. Oke, tolong beri aku token, kata Ye Nanfeng. Han Li mengeluarkan medali perintah yang lebih tua dan menyerahkannya. Setelah penatua menerimanya, dia mengurangi 50 poin prestasi darinya dan mengembalikan formula pil dan medali perintah ke Han Li. Selain itu, saya ingin membeli masing-masing 10 set obat spiritual lain yang diperlukan untuk menyempurnakan pil persatuan selain rumput lilin. Han Li segera mengambil formula pil dan melihatnya dengan hati-hati sejenak. Dengan semua tabungan yang dia miliki sekarang, dia tidak akan memiliki banyak sisa setelah membeli obat spiritual ini. Setelah transaksi, Han Li mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan puncak labu. Dia langsung kembali ke gua tempat tinggalnya. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Selama ini, Han Li tidak keluar dari ruang rahasianya. Seluruh fokusnya adalah mempelajari formula dan dia merenungkan setiap langkah proses dan mensimulasikannya dalam pikirannya. Tanpa sadar, dia telah melakukannya ratusan dan ribuan kali. Meskipun dia sudah memiliki banyak pengalaman dalam alkimia, ada ribuan perbedaan detail dalam proses alkimia untuk bahan yang berbeda. Perbedaan ini seringkali merupakan faktor penting yang menyebabkan kegagalan alkimia. Oleh karena itu, dia ingin benar-benar memahami formula dan ini sebelum mulai menyeduhnya. Hari ini, dia akhirnya memutuskan untuk mencoba dan menyeduh pil persatuan untuk pertama kalinya. Di dalam ruang rahasia, di atas meja di belakang sajadah, ada dupa. Di dalam pembakar, ada dupa panjang berwarna hijau. Di bagian atas dupa, ada titik merah. Asap hijau mengepul dari dupa dan memancarkan aroma yang menenangkan. Punggung Han Li menghadap ke meja saat dia duduk bersila di atas sajadah. Setelah bermeditasi sebentar, dia perlahan membuka matanya. Di tanah di depannya,
ada kuali tembaga ungu dengan keliling satu kaki. Kuali itu diukir dengan pola api dan rune kuno. Di sampingnya ada sepotong brokat hijau, di mana ada rumput lilin dan selusin ramuan lainnya. Han Li menghela nafas lega. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengangkatnya dengan lembut. Tungku tembaga ungu melayang di bawah dukungan kekuatan tak terlihat. Itu digantung 3 kaki di atas tanah. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan sekelompok Naschen Soul Fire. Itu mengembun seperti awan api dan tidak menyebar, membungkus tungku tembaga ungu. Rune kuno dan pola api di permukaan tungku tembaga menyala pada saat yang sama, dan seluruh tungku mulai berubah menjadi merah tua. Melihat ini, Han Li melambaikan satu tangan, dan rumput lilin terbang dan mendarat di telapak tangannya. Saat berikutnya, lampu hijau di telapak tangannya bersinar terang. Pusaran hijau mini perlahan naik, dan terdengar suara siulan darinya. Rumput lilin berputar cepat di pusaran di telapak tangannya. Tampaknya jatuh di bawah penggilingan batu, dan dengan cepat robek dan digiling menjadi bubuk oleh kekuatan ini. Dengan suara lembut, tutup tungku tembaga ungu dinyala api tiba-tiba terbuka, dan bubuk rumput lilin segera terbang ke dalamnya. Han Li melambaikan tangannya dan kuali tembaga segera mulai berputar di dalam api. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ruang rahasia mulai mengeluarkan semburan aroma obat yang kuat. Han Li menatap perubahan pada alchemy furnace dengan penuh perhatian. Menurut catatan resep obat mujarab, dia terus menambahkan satu obat mujarab demi satu. Pada saat yang sama, dia terus menyesuaikan suhu api jiwa baru lahir. Setelah sepanjang hari dan malam, api di ruang rahasia berangsur-angsur mereda, tungku tembaga ungu perlahan mendarat di tanah. Han Li berdiri dan berjalan ke sisi alchemy furnace. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan membuka tutup tungku. Aroma obat yang kuat segera datang. Dia sedikit mengernyit. Dia membungkuk dengan ekspresi gugup di wajahnya dan melihat ke tungku. Dia melihat bahwa bagian dalam alchemy furnace gelap. Hanya ada selapis bubuk obat yang tidak berbentuk, tapi tidak ada jejak eliksir. Seperti yang diharapkan, pemurnian eliksir batch pertama ini gagal total. Han Li mengulurkan tangan dan mengambil beberapa bubuk obat di tungku tembaga. Dia dengan hati-hati meletakkannya di telapak tangannya sejenak, lalu meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Sepertinya dia gagal mengendalikan api dengan benar, mengakibatkan pil mengembun pada suhu rendah, mengakibatkan kegagalan. Setelah memahami alasannya, dia tidak marah, dan setelah beristirahat selama setengah hari, dia memulai pemurnian kedua. Lebih dari 10 hari berlalu. Di dalam ruang rahasia, ada 9 tumpukan kecil bubuk hitam di tanah di depan Han Li, sangat mirip dengan 9 makam dengan ujung genderang. 9 upaya sebelumnya untuk meramu pil berakhir dengan kegagalan. Meskipun dia telah siap secara mental untuk ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan setelah gagal 9 kali berturut-turut, dan sebagian besar disebabkan oleh kontrol api yang buruk. Sebelumnya, dia mengira selama dia meningkatkan panas saat pil mengembun, dia akan bisa menjamin pil itu akan terbentuk. Namun, hasilnya adalah begitu pil mengembun, suhunya terlalu tinggi dan sekali lagi hancur menjadi bubuk. Itu adalah jenis bubuk karbon yang terbakar. Dengan demikian, setelah kegagalan ke-9, Han Li tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia berhenti dan mulai dengan hati-hati memikirkan tindakan balasan. Waktu untuk menyingkat dan cepat berlalu dan terlalu singkat. Hampir tidak mungkin menguasai perubahan suhu api dalam waktu sesingkat itu. Berdasarkan situasi saat ini, dia harus mengalami setidaknya 10 kegagalan lagi sebelum dia bisa menguasainya. Dari sini, dapat dimengerti bahwa seorang alkemis bumi itu mahal. Lagi pula, masing-masing dari mereka didukung oleh pegunungan emas dan perak. Tetapi masalahnya adalah dia tidak memiliki begitu banyak herbal untuk dia coba. Jika dia gagal lagi,
semua batu roh berkualitas tinggi yang dia habiskan sebelumnya akan sia-sia. Tapi bagaimana dia bisa menguasai waktu sesingkat ini? Han Li dengan lembut menggosok di antara alisnya. Tiba-tiba, dia mendapat kilasan inspirasi dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan mulai melantunkan mantra. Terdengar suara mendengung di belakangnya dan roda emas samar berukuran sekitar 1 kaki muncul. Itu adalah roda mantra sejati. 14 pola dao waktu yang tembus cahaya pada roda harta karun berkedip dengan gesit, memancarkan fluktuasi hukum yang aneh. Akibatnya, aliran udara di seluruh ruang rahasia melambat. Dengan mengingat hal itu, Han Li membatasi area pengaruh fluktuasi hukum sekitar 10 kaki di depannya untuk meminimalkan konsumsi kekuatan spiritual abadinya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan bola api terbang keluar. Itu mengangkat kuali tembaga ungu dan mulai berputar di udara. Kecepatan nyala api di sekitar kuali melambat. Han Li bahkan bisa melihat setiap jengkal jalur nyala api dan simbol merah cerah di kuali. Dia mulai memanipulasi obat spiritual. Setelah mengubahnya menjadi bubuk, dia menambahkannya ke dalam kuali. Seluruh proses, di bawah pengaruh roda sejati, menjadi 3 kali lebih lambat. Pada saat yang sama, perubahan obat spiritual di dalam kuali juga menjadi lebih lambat. Sedemikian rupa sehingga Han Li bisa melihat semuanya dengan jelas dengan Bright Light Spirit Eyes. Beberapa hal yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas saat ini. Melihat situasi ini, Han Li segera menyingkirkan roda sejati. Lagi pula, untuk mempertahankan pengoperasian roda, meski hanya beberapa kaki, itu akan menghabiskan banyak energi. Dia pada dasarnya telah menguasai momen-momen penting dalam memadatkan eliksir. Selama dia mengaktifkan roda harta karun sebelum dan sesudah saat-saat ini, itu akan membantunya memanfaatkan beberapa peluang sekilas. Waktu perlahan berlalu. Proses penyempurnaan yang seharusnya memakan waktu sehari semalam menjadi hampir 2 kali lipat lamanya. Han Li merasa seolah-olah dia telah menyempurnakan pil persatuan beberapa kali. Pemahaman dan pemahaman yang dia peroleh jauh lebih besar, daripada apa yang dia peroleh dari gabungan 9 penyempurnaan sebelumnya. Secara khusus, kendalinya atas nyala api selama kondensasi pil menjadi lebih mudah. Saat api di luar kuali perlahan mereda, Han Li mengembalikan roda sejati ke dalam tubuhnya lagi. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil kuali di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia membuka tutup kuali. Dia sedikit gugup, tetapi juga sedikit berharap, saat dia memiringkan kuali dan menuangkan isinya. Awan debu timah hitam jatuh dari mulut kuali, setelah itu, terdengar suara eliksir berguling-guling di dinding kuali. Han Li langsung sangat gembira. Dia membalikkan seluruh kuali dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia melihat 8 eliksir emas pucat seukuran kelengkeng bergulir dari kuali dan ke tangannya. Menurut catatan resep obat mujarab, kuali yang berhasil dari ramuan persatuan harus antara 15 dan 16. Dari sini, terlihat bahwa penyempurnaan Han Li kali ini masih belum berhasil sepenuhnya. Namun, Han Li sangat puas dengan hal ini. Bagaimanapun, dia awalnya memiliki niat untuk menyempurnakan ramuan itu 10 kali sebagai percobaan. Oleh karena itu, untuk dapat mengumpulkan pengalaman sejauh ini sudah sangat sulit. Dan dengan bantuan roda waktu sejati, tingkat keberhasilan memurnikan ramuan ini di masa depan akan sangat meningkat. Dia memeriksa ramuan di tangannya berulang kali. Kemudian dia mengeluarkan botol porselen dan menyimpannya. Pada akhirnya, hanya ada satu yang tersisa. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke mulutnya. Kemudian dia menutup matanya sedikit dan mulai mengembangkan mantra kitab suci reinkarnasi. Apakah obat mujarab ini akan berhasil atau tidak, dia tetap harus melewati ujian akhir ini. 2 bulan kemudian, di udara di atas ladang roh di bawah Crimson Afterglow Peak, sosok biru turun dari langit. Itu adalah sosok Han Li.
Efek ramuan yang dia sempurnakan sebelumnya sangat bagus. Dia tetap berada di ruang rahasia, mengambil ramuan sambil terus berkultivasi. Kecepatannya jelas meningkat, dan dia baru keluar hari ini. Di dalam medan roh, Sun Buzeng dan yang lainnya sedang sibuk. Meng Yunggui sudah kembali dan juga sibuk. Sebagian besar medan roh di dekat Crimson Afterglow Peak telah dibersihkan. Potongan-potongan itu berjejer rapi, dan pemandangannya cukup bagus. Setelah racun api menghilang, cuaca tidak hanya kembali normal, tetapi garis lay dari medan roh di sini juga telah kembali normal. Tidak lagi seperti sebelumnya, di mana hanya material roh tipe api yang bisa ditanam. Han Li mengangguk. Bidang roh di sini dekat dengan garis lay roh utama dari Crimson Afterglow Peak, dan dipenuhi dengan energi roh. Pertumbuhan beberapa ramuan roh seharusnya cukup cepat. Saat dia mendarat, dia tidak mengeluarkan suara. Meng Yunggui dan yang lainnya tidak memperhatikannya. Lagi pula, dia tidak menyembunyikan jejaknya, dan dengan cepat ditemukan oleh seseorang. Tuan Penatua, orang itu buru-buru membungkuk. Saat yang lain mendengar suara itu, mereka langsung melihat Han Li di udara. Mereka buru-buru meletakkan apa yang mereka lakukan dan membungkuk. Penatua Li, Anda telah kembali. Meng Yunggui, Sun Buzeng dan yang lainnya telah berinteraksi dengan Han Li begitu lama, dan mereka memiliki pemahaman kasar tentang kepribadian Han Li. Kata-kata mereka tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Aku baru saja kembali, jadi aku datang untuk melihatnya. Kalian semua, lanjutkan pekerjaanmu. Meng Yunggui, ikut aku. Han Li melambaikan tangannya dan menyuruh semua orang melanjutkan pekerjaan mereka. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju puncak gunung. Meng Yunggui mengangguk dan mengikuti. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di gua. Kamu telah berlarian untukku selama ini, dan itu berat untukmu. Bagaimana kentunganmu? Han Li tidak bertele-tele dan bertanya langsung. Apa yang kamu katakan, Penatua Li? Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja untuk Anda, dan menurut saya itu tidak sulit. Ngomong-ngomong, ini adalah keuntungan saya selama bertahun-tahun. Silakan lihat, Tetua, kata Meng Yunggui buru-buru. Kemudian, dia mengeluarkan artefak penyimpanan dan menyerahkannya kepada Han Li dengan hormat. Han Li mengambil artefak penyimpanan dan mengirimkan indera ilahi ke dalamnya. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, kamu telah melakukannya dengan baik. Ketika dia meminta Meng Yunggui untuk mencari benih ramuan roh, dia hanya melakukannya dengan iseng. Dia tidak memiliki banyak harapan. Lagi pula, tingkat kultivasi Meng Yunggui terlalu rendah, dan tingkat hal-hal yang bisa dia hubungi terbatas. Namun, panen Dream Cloud Return telah jauh melebihi harapannya. Setiap benih yang dia temukan luar biasa, dan bahkan ada beberapa di antaranya yang merupakan bahan tambahan yang dia butuhkan untuk membuat pil persatuan. Jika dia menanam semua benih ini, dia akan dapat menyimpan sejumlah besar batu roh saat dia membuat pil persatuan di masa depan. Selain itu, ia juga menemukan beberapa benih asing, tampak seperti terbuat dari batu, dan ada banyak pola seperti granit di permukaannya. Namun, jelas ada gumpalan aura kehidupan yang berasal darinya. Kamu terlalu memujiku, Penatua Li. Aku hanya beruntung, kata Meng Yunggui dengan rendah hati, tetapi dia tidak bisa menahan ekspresi bahagia di wajahnya. Han Li terdiam beberapa saat sebelum dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa biji dan menyerahkannya kepada Meng Yunggui. Beberapa ditemukan oleh Meng Yunggui, dan beberapa dari tubuhnya sendiri. Tanam benih ini di ladang roh di kaki gunung dan rawat dengan baik, katanya. Iya, saya mengerti, kata Meng Yunggui sambil mengambil bijinya. Juga, jangan bermalas-malasan dalam mencari bibit. Lanjutkan, artefak ini untukmu untuk melindungi dirimu sendiri. Han Li mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Meng Yunggui. Terima kasih, Tetua. Jangan khawatir,
Saya tidak akan mengecewakan Anda. Meng Yunggui segera setuju sebelum dia berbalik dan pergi. Han Li berdiri di tempatnya beberapa saat sebelum dia berbalik dan pergi ke kebun herbal di gua tempat tinggal. Dia mengeluarkan beberapa biji. Ada yang berbentuk seperti cacing tanah, ada yang berbentuk kristal seperti batu giok, dan ada yang seukuran kacang polong. Permukaannya tidak rata, dan sekilas tampak seperti gumpalan kecil tanah. Benih-benih ini adalah beberapa bahan spiritual tambahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil persatuan dan pil hujan musim semi. Han Li dengan hati-hati menanam benih ini dan menyiraminya dengan cairan roh. Dia baru berhenti setelah dia menyibukkan diri selama setengah hari. Han Li tidak bisa menahan senyum saat dia melihat kebun herbal yang tumbuh dari hari ke hari.